Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Gari Channel. Yap, kembali lagi di kali ini, di hari ini gue kembali lagi membahas dan melanjutkan dari part sebelumnya, yaitu pembahasan gue tentang Porsche, mobil legendaris Porsche, yaitu Porsche 911 GT3 atau Porsche 911 GT3 dengan kode generasi 992, yaitu generasi yang paling terbarunya. So, ini adalah part 2-nya. Gue akan di sini akan membahas tentang bagian belakang dan detail. So, bagi kalian yang penasaran untuk bagian depan dan sampingnya, aerodinamikanya seperti apa di mobil ini, untuk bagian depan dan bagian sampingnya, itu bisa kalian cek videonya di sebelum ini, yaitu di part 1-nya. Di sana gue sudah membahas untuk bagian depan dan bagian samping aerodinamikanya. So, di kali ini gue akan bahas untuk bagian belakang dan seperintilan atau sedikit-sedikit hal detail pada mobil ini yang akan gue bahas di part 2 ini. So, kita akan mulai dari pembahasan untuk bagian yang belakang dulu ya. Seperti ini. So, di sini gue sudah siapkan untuk fotonya di bagian belakang, dan nanti gue akan bolak-balik untuk ke bagian perspektif sini. Karena ada beberapa bentuk yang tidak terlalu terlihat di bagian belakang sini. So, oke, kita akan mulai. Apa saja sih yang ada di bagian belakang sini? Yang pertama, di bagian belakang, gue akan highlight beberapa sedikit dulu. Karena bagian belakang sini dan untuk detail mobil ini banyaknya berada di belakang. So, pembahasan belakang ini akan gue gabung dengan bagian detail. Jadi banyak hal detail di bagian belakang mobil ini, jadi gue akan gabungkan itu di bagian belakang. Kita akan lihat apa saja detail-detail dari mobil ini. Yang pertama, di bagian belakang Porsche 911 GT3 ini, kita akan mulai dari bawah. Di bawah sini, seperti biasa, mobil kencang atau mobil yang berperforma tinggi yang bisa meraih kecepatan tinggi harus mempunyai generator atau alat elemen downforce yang optimal di pada mobilnya. Dan di sini di belakang terdapat diffuser yang cukup besar, cukup lebar dari arah sini. Di sini yang dibelah oleh knalpot di sini 2. Jadi knalpotnya ada di tengah-tengah diffuser dan tengah-tengah mobil yang ada 2 di sini. Dan ini adalah diffusernya dengan elemen stabilizer atau shark fin di sini. Nah, ini adalah elemen stabilizer atau shark fin pada bagian pada bagian diffuser tersebut. Jadi diffuser ini kalau kita lihat dari samping ke bagian perspektif, jadi gue akan bolak-balik perspektif belakang ya, karena akan lebih mudah pembacaan aerodinamikanya. Jadi diffuser ini seperti biasa akan menaikkan angin atau meng-create downforce pada bagian belakang bawah mobil. Jadi diffuser ini akan bekerja baik ketika mobil tersebut telah mencapai kecepatan yang optimal, kecepatan yang tinggi, misal 150 sampai 200 km per jam, di mana itu adalah saat titik-titik airflow tersebut, mobil tersebut membutuhkan elemen downforce agar mobil tersebut bisa stay atau bisa tetap bisa stay di aspal tersebut. Seperti itu. Jadi airflow akan naik ke atas seperti ini. Airflow akan naik ke atas semua di sini. Karena bentuk dari diffuser juga kan dia melengkung ke atas seperti ini dan dibantu oleh stabilizer yang ada di sini, yang tadi kata gue di sini. Stabilizer diffuser untuk meratakan, fungsinya adalah untuk meratakan atau membagi airflow agar airflow yang ada di
ada di diffuser tersebut dapat secara rapih bergerak naik ke atas mobil. Jadi di sini dia akan naik ke atas mobil, di sini dia akan naik lagi, di sini akan naik lagi, sesuai jalur dari arah lubang antara stabilizer ini, seperti itu. Jadi itu fungsi dari stabilizer atau shark fin pada diffuser untuk meratakan atau lebih intinya adalah kasarnya untuk meluruskan airflow yang ada di bawah mobil tersebut, seperti itu. Dan kita ingat di sini, kalau kita lihat di sini terdapat knalpot. Yang ini sebenarnya knalpot yang tidak ideal kalau ada diffuser dan tengah-tengahnya ada knalpot di situ. Kenapa? Karena knalpot menghasilkan panas atau heat dari pipa buang knalpot tersebut, dan knalpot tersebut pastinya akan keluarkan panas ya, bahkan akan keluarkan asap atau panas dari dalam mobil, dari dalam mesin, dan panas tersebut mempunyai tekanan yang rendah. Tekanan yang tinggi sehingga dapat mengacaukan airflow yang ada di bagian diffuser. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan zoom di sini. Nah, airflow yang ada di sini dia akan naik ke atas sini. Namun yang ada bagian tengah di sini, pada bagian tengah knalpot ini, airflow-nya bisa membuat vortex atau acak-acakan angin outwash yang tidak baik pada bagian mobil diffuser tengah tersebut. Jadi airflow yang ada di bagian tengah diffuser tersebut yang ada bagian knalpotnya ini akan tidak terlalu optimal naiknya, tidak seperti sini. Di sini akan naik kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau bagian tengah diffuser ini yang ada knalpotnya ini dia kurang optimal untuk bagian create downforce dari diffuser tersebut. Jadi dia akan memberikan efek yang berlawanan antara tekanan tinggi dari knalpot bertemu dengan tekanan rendah dari airflow, yang di sana akan memberikan sedikit-sedikit vortex atau pusaran angin yang cukup mengganggu airflow yang bekerja pada diffuser tersebut. Seperti itu. Jadi seperti itu fungsi downforce-nya pada bagian diffuser. Lalu kita akan balik lagi ke belakang, kita akan cari lagi part apa saja. Dan selain part diffuser, di sini terdapat lubang. Nah, lubang ini diindikasikan sebagai lubang pembuangan outwash atau tire wake atau pusaran angin turbulensi yang ada pada bagian ban belakang di sini. Karena di sini kan pasti ada angin yang berputar dan itu memberikan efek turbulensi, dan itu akan memberikan efek negatif pada mobil. Dan angin yang ada di dalam lingkar ban ini akan dikeluarkan melalui area lubang ini. Jadi mengurangi tekanan negatif, tekanan tinggi pada bagian dalam ban tersebut, dalam lingkaran ban tersebut, dan mengeluarkannya melalui lubang di sini, seperti itu. Dan kembali gue highlight mobil ini. Di part sebelumnya, di part 1 gue sudah jelaskan tentang mobil ini yang memakai konfigurasi mesin belakang, yang dimana adalah mesin tersebut berada di belakang mobil tersebut. Jadi mobil ini mempunyai konfigurasi mesin belakang atau rear engine yang posisinya ada di belakang sini. Nah, jadi mobil ini mempunyai konfigurasi mesin belakang atau rear engine. Dan salah satu keunikan mobil bermesin belakang adalah adanya lubang-lubang untuk memberikan panas mesin tersebut dapat keluar dari area mesin. Nah, contohnya adalah 911 ini.
dia terdapat di bagian tengah mobil, ada di bagian sini. Nah, ini adalah lubang outwash atau lubang exit radiator mesin, yang di sana akan menimbulkan efek panas dari mesin, karena di sana terdapat mesin di balik lubang itu adalah terdapat mesin yang di mobil ini, sehingga mobil mesin tersebut harus disupport oleh lubang pada bagian belakang mobil untuk memberikan efek pembuangan panas mesin tersebut. Jadi untuk menjaga menjaga panas mesin tersebut agar tidak terlalu overheat, seperti itu. Kita akan naik lagi ke atasnya. Jadi ini adalah lubang udaranya, lubang exit radiator heat engine-nya di sana. Kita akan naik ke atasnya. Di atasnya di sini terdapat ductile spoiler. Nah, kita akan lihat dari samping, dari perspektif ini ya. Jadi ini adalah ductile atau spoiler desain terintegrasi dengan desain mobil tersebut. Jadi ini adalah ductile atau spoiler yang dia melengkung ke arah atas, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari samping, kita akan lihat dari samping, dia mempunyai geometri naik ke atas seperti ini. Nah, naik ke atas seperti ini. Dan ini akan memberikan efek downforce tambahan ekstra pada bagian mobil tersebut, karena dia mempunyai flaps atau sayap berbentuk ke arah atas mobil. Jadi karena dia ada di tengah-tengah mobil, maka dia akan otomatis menerima atau menangkap airflow yang ada di atas mobil, atap ini. Dia akan mengalir ke sini, maka akan diterbangkan ke atas mobil. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini akan memberikan efek downforce ekstra pada bagian mobil. Dan ini akan memberikan efek angin naik pada mobil tersebut. Jadi kurang lebih seperti ini bentuk airflow-nya. Dia akan dari atas menerima angin dari atas. Sebentar. Menerima angin dari atas. Nah, dia akan mengikuti kontur atau ductile dari spoiler di sini. Seperti itu. Di atasnya lagi, kita akan masuk ke naik atasnya lagi. Di atasnya lagi terdapat spoiler, yang dimana ini adalah spoiler utama dari mobil 911 GT3 ini. Yap, ini adalah spoiler utama, atau lebih tepatnya adalah spoiler generator downforce pada mobil tersebut. Seperti ini kalau kita lihat dari samping, dari perspektif. Jadi spoiler ini mempunyai keunikan, yang dimana kalau kita tahu spoiler tersebut pasti mempunyai struktur atau pemegang sayap flaps spoiler tersebut. Dan biasanya spoiler tersebut mempunyai struktur tiang seperti ini. Yang ini dia berada di bawah. Jadi tiang ini biasanya terdapat di bawah spoiler tersebut. Nah, dia seperti ini kurang lebih bentuk spoiler pada umumnya mobil-mobil pada generasi-generasi sebelumnya. Dia mempunyai struktur atau tiang berada di bawah flaps ini. Nah, ini flapsnya dan ini strukturnya. Struktur pemegang flaps spoiler tersebut di bawah flapsnya. Namun di Porsche 911 GT3 ini, untuk generasi yang terbaru, Porsche meriset dan mengetahui bahwa downforce mempunyai sifat seperti ini. Gua akan terangkan. Downforce mempunyai sifat seperti ini. Jadi ketika mobil tersebut mempunyai flaps atau sayap seperti ini, sayap ya. Nah, maaf.
sayap seperti ini. Nah, airflow yang pada bagian atas flaps itu adalah tekanan rendah. Tekanan tinggi maksudnya. Ini adalah tekanan tinggi dengan low speed V minus. Tekanan tinggi dengan kecepatan yang rendah. Sedangkan spoilernya seperti ini, pada bagian bawah spoilernya adalah V max atau V tinggi dengan tekanan yang rendah. Seperti hukum Bernoulli, di mana ketika tekanan tersebut semakin rendah, maka kecepatan airflow atau fluida, baik itu air atau angin, dia akan bertambah. Kebalikannya, ketika tekanan tersebut tinggi, maka kecepatan airflow-nya akan semakin rendah. Nah, downforce yang optimal adalah mereka mengutamakan airflow pada bagian bawah mobil, pada bagian bawah sayap ini, pada bagian bawah ini, bukan bagian atasnya. Karena kecepatan yang paling tinggi adalah kecepatan yang pada bagian bawah sayap. Oleh karena itu, Porsche mengetahui sifat downforce tersebut, mereka mengganti atau merubah posisi tiang struktur dari flap spoiler ini naik ke atas spoilernya, yang dinamakan adalah swan neck atau leher angsa, karena bentuknya dia melengkung ke atas seperti ini ya. Nah, seperti itu. Sebentar. Jadi dia berbentuk seperti leher angsa yang dibalik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi strukturnya ada di bagian atas. Jadi mereka akan memegang spoiler tersebut dari atas, bukan dari bawah mobil. Nah, bukan dari bawah mobil. Karena apa? Ya tadi gue bilang, Porsche dan semua engineer aerodinamika mengetahui bahwa airflow yang utama dalam meng-create atau men-generate downforce adalah pada bagian bawah mobil, pada bagian bawah flaps tersebut. Sehingga pada bagian bawahnya haruslah clean atau tidak adanya elemen-elemen pengganggu airflow, agar airflow tersebut tidak terganggu oleh apapun yang ada di bagian sekitar airflow tersebut. Sehingga tiang tersebut akan diangkat ke atas sayap tersebut, seperti itu. Dan ini adalah dinamakan swan neck, seperti itu ya. Dan ini pun spoiler ini ada kesinambungan dengan spoiler atau ductile yang ada di bagian bawah. Kita akan masuk ke bagian samping. Bagian sini ya. Bagian samping. Nah, ada kesinambungan antara spoiler bagian atas dan bagian bawah, di mana spoiler bagian atas dan bagian bawah sama-sama meng-create atau memberikan efek downforce. Spoiler bawah dia akan naik karena dia berbentuk ductile naik ke atas seperti ini. Dan spoiler atas dia mempunyai tekanan di bawah yang tinggi. Tekanan flaps pada bagian bawah adalah rendah, sehingga airflow juga akan mengikuti tekanan tersebut dan memberikan efek downforce juga. Jadi ada dual downforce generator pada bagian Porsche 911 GT3 ini, di mana adalah satu dari spoiler, dan yang kedua adalah dari ductile ini. Yang satu adalah dari mengadopsi dari fisika, yaitu low pressure. Yang kedua adalah mengadopsi dari segi desain yang berbentuk kontur naik seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ada
kesinambungan antara generator pertama yaitu spoiler yang bagian atas mobil dan spoiler pada bagian ductile. Seperti itu. Oke, seperti itu. Dan bila kita lihat pada bagian di sini, pada bagian bawah spoiler, di mana spoiler tersebut mempunyai shark fin di sini. Nah, spoiler ini mempunyai shark fin ini adalah sebenarnya bukan hanya sekedar desain, di mana di balik shark fin ini, sayap kecil ini, dia adalah lubang untuk mengisi oli dan mengisi air radiator. Yap, karena ini adalah mesin belakang, maka semua tentang cairan akan lebih dekat pada bagian mesin, yaitu sehingga diletakkan pada bagian belakang mobil. Dimana kalau kita lihat di sini, ini akan memberikan sedikit saja ya, akan memberikan sama seperti tadi diffuser, dia akan memberikan efek lurus-lurus seperti ini. Jadi dia akan menerima airflow di bagian atas mobil tersebut, bagian atas mobil tersebut ya, seperti itu. Oke, seperti itu untuk bagian belakangnya dan juga sekalian untuk bagian detail. So, oke guys, itu dia pembahasan dari aerodinamika dari mobil legendaris terikonik di dunia, yaitu Porsche 911 GT3 dengan kode generasi 992 atau 992. Banyak hal menarik, banyak elemen desain yang bisa dipelajari dari Porsche 911 GT3 ini. Mulai dari samping dan belakang, dan tentunya dari depan, dengan keunikan dan jenis bentuk spoiler rear wing yang baik dalam manajemen dan efisiensi downforce yang dihasilkan. Dipadukan dengan desain yang khas dari generasi ke generasi, membuat 911 GT3 ini bukan hanya ikonik, tapi mempunyai elemen desain yang dapat membantu aerodinamika di kecepatan yang sangat tinggi. Dengan daya downforce yang banyak, 911 GT3 ini dapat menikung dengan kondisi yang baik karena adanya bantuan dari elemen aerodinamikanya. So, sekian dari pembahasan aerodinamika Porsche 911 GT3 ini. Thank you guys sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe ke channel gue untuk pembahasan aerodinamika mobil, and see you guys on the next video. Bye bye.